Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Alat dan bahan yang dibutuhkan pada eksperimen ini adalah sebagai berikut: pensil, magnet berbentuk ring, karet alas. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Tempatkan 4 magnet berbentuk ring pada kasur karet. Upayakan kutub yang menghadap ke permukaan senama dengan kutub magnet yang dipasang nantinya pada pensil. Masukkan 2 ring magnet pada pensil. Tempelkan pensil pada sandaran kasur karet. Seketika pensil melayang. Nah, kok bisa sih? Sekarang, mari kita amati yang terjadi. Wah, pensilnya melayang. Seru sekali ya, sobat. Adik-adik, tadi sudah melihat kan percobaan pensil melayang? Sudah tahu jawabannya kenapa pensil bisa melayang? Pensil dapat terangkat ke atas dan melayang karena pengaruh dari gaya tolak-menolak kutub magnet yang senama antara magnet yang ada di pensil dan magnet yang ada di styrofoam. Nah, sekarang selamat mencoba di rumah ya. Sampai jumpa di eksplorasi sains berikutnya. Nah adik-adik, menarik ya penjelasan Kak Herman. Ada kereta yang bisa melayang seperti kereta magnet maglev. Dan ternyata kita juga bisa membuat pensil melayang. Sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, bagaimana kereta magnet maglev menggunakan gaya magnet? Dicatat ya, bagaimana kereta magnet maglev menggunakan gaya magnet? Nanti jawablah pertanyaan ini sebagai tugas di rumah ya. Kerjakan pertanyaan dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Bisa dong caranya kita gabungkan kabel ini ke bohlam. Lalu kita hubungkan ujung kabel yang lain ke bawah baterai. Jadi deh. Wah, keren ya. Kalian lagi apa sih? Oh, bikin lampunya menyala. Sini aku juga bisa. Lihat ya. Simsalabim, menyala. Wah, kok tidak menyala? Pantas kau lupa. Halo Sobat X-Science, kembali lagi bersama Kak Herman dalam program kesayangan kita, X-Science, Eksplorasi Sains. Sobat X-Science, tahu tidak kenapa bohlam bisa menyala ketika dihubungkan dengan baterai menggunakan kabel? Itu karena ada arus listrik yang mengalir. Nah, arus listrik itu mengalir dari kutub positif ke kutub negatif, atau dari tegangan yang lebih tinggi ke tegangan yang lebih rendah. Bagaimana ya dengan larutan? Bisa tidak menghantarkan listrik? Baik adik-adik, kita buktikan yuk dengan eksperimen. Sobat X-Science, eksperimen kita kali ini adalah percobaan larutan elektrolit dan non-elektrolit. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam eksperimen ini yaitu toolkit listrik yang berisi gauge meter,
Aquades, air garam, dan air asam jawa. Setelah semua alat dan bahan tersedia, maka langkah selanjutnya masukkan ujung kabel ke larutan Aquades, lalu amati jarum pada meteran alat atau disebut gauge. Tidak bergerak. Setelah itu, ulangi proses kegiatan dengan menggunakan larutan air garam dan larutan asam jawa. Perhatikan pergerakan jarum pada gauge meter. Isilah tabel berikut ini dengan memberi tanda checklist pada kolom yang sesuai. Sobat X-Science, sekarang kita simak ya penjelasan hasil eksperimennya. Ternyata ada dua macam larutan berdasarkan kemampuannya dalam menghantarkan arus listrik. Larutan yang tidak menghantarkan arus listrik disebut larutan non-elektrolit. Sementara larutan yang bisa menghantarkan arus listrik disebut larutan elektrolit. Kok bisa demikian ya adik-adik? Begini, kakak jelasin ya. Larutan non-elektrolit tidak dapat menghantarkan arus listrik karena di dalamnya tidak ada ion. Contohnya air Aquades atau air murni. Makanya tadi dalam percobaan jarum pada gauge meter tidak bergerak. Sekarang bagaimana sih larutan yang dapat menghantarkan arus listrik? Larutan elektrolit terbentuk dari terlarutnya senyawa elektrolit dalam peralut air, di mana senyawa itu terurai sempurna membentuk ion positif atau disebut kation dan ion negatif atau disebut anion. Pada saat arus listrik melewati larutan elektrolit, ion-ion dalam larutan menghantarkan arus listrik, seperti layaknya dalam kabel. Nah, Sobat X-Science, sekarang kita lihat larutan garam dan larutan Aquades. Jarum pada gauge meter bergerak pada larutan air garam. Ini menunjukkan kalau air garam dapat menghantarkan arus listrik. Kenapa bisa demikian? Garam atau NaCl ketika larut dalam air, garam tersebut akan terurai menjadi ion-ion, yaitu ion Na+ dan ion Cl-, yang kemudian mereka terurai, berpencar saat di dalam air. Begitu penjelasannya adik-adik. Menyenangkan bukan belajar sains? Nah adik-adik, dari tayangan tadi kita belajar kalau air garam dan air asam jawa bisa mengantarkan arus listrik. Sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, kenapa air garam bisa mengantarkan arus listrik? Dicatat ya, kenapa air garam bisa mengantarkan arus listrik? Nanti jawablah pertanyaan ini sebagai tugas di rumah ya. Kerjakan pertanyaan dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Sekarang adik-adik belajar di rumah aja bersama Kak Herman hanya di TVRI. Adik-adik ingat selalu untuk mencuci tangan dan menjaga kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa lagi.